Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan berinteraksi dengan ayat nomor 36 dari surah At-Taubah. Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan berinteraksi dengan ayat yang ke-36 dari surah At-Taubah. Ayat ini merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa jauh sebelum para saintifik menjelaskan tentang hari-hari, bulan-bulan, ada 12 bulan dalam satu tahun, Al-Quran telah terlebih dahulu menjelaskan itu. Dan ternyata nama-nama bulan Hijriah itu bukan baru kemarin, bukan di zaman umat Nabi Muhammad. Dia lebih dahulu ada berbanding kita manusia ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, nama-nama bulan itu, hitungan-hitungan hari itu sudah ditentukan dan dituliskan oleh Allah. Fakta yang menunjukkan ayat 36 dari surah At-Taubah ini. Bagaimana informasi selanjutnya tentang hal demikian diterangkan dengan detail oleh Allah pada ayatnya yang ke-36 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah. Bapak Ibu, kalau ada perkataan ayat yang menunjukkan di sisi Allah, itu menunjukkan keagungan, ketinggian objek yang disebutkan. Karena ini bukan sembarangan, kira-kira begitu. Ini adalah di sisi Allah. Ada ayat yang lain juga senada yang ada kalimat di sisi Allahnya. Apa Allah berfirman? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Kalau ada pakai kalimat kata di sisi Allah menunjukkan ketinggian keagungan objek yang disebutkan. Kali ini Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya satu-satunya agama. Agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Kali ini objek yang disebutkan adalah nama-nama bulan-bulan dan ada jumlah 12 bulan dalam satu tahun, bulan Hijriah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam satu tahun ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah termaktub dalam kitabnya, dalam takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, bulan Masihiyah juga 12 bulan? Iya. Tapi nama-nama bulan-bulan Masihiyah itu adalah nama-nama dewa dalam ajaran dari yang dipahami oleh Romawi dahulu. Sementara kalau Muharram sampai ke Zulhijjah itu adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja indallah, di sisi Allah. Apa saja 12 bulan itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bapak Ibu, nama-nama bulan ini sudah sering sangat dilupakan oleh kaum muslimin. Kalau bukan peringatan tahun baru Islam, tidak tahu orang kalau sekarang sedang berbulan Haram. Sementara itu ini adalah dari ajaran agama. Ini adalah syariat yang telah dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa sudah mulai hilang? Memang sengaja agar umat Islam itu jauh dari agamanya. Kenapa? Karena penggunaan kalender Hijriah itu spiritnya adalah hijrah, spiritnya adalah perubahan, menginspirasi untuk melakukan perubahan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Allah menyebutkan nama bulan di dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah menyebutkan hari. Ada ayat kita yang kedua yang dibaca oleh Imam tadi itu terdapat dalam satu surah yang itu satu nama dari hari, surah Al-Jumu'ah. Bapak Ibu, nama-nama hari dalam Islam, hari pertama disebut Yaumul Ahad. Entah kapan menjadi minggu. Kalau kita membaca sejarah kalender-kalender Islam, kalender-kalender yang lama, itu hari Ahad.
Datang penjajah, lalu kemudian mereka melakukan kegiatan di hari yang disebut dengan Domingo. Berkumpul-kumpul, berdansa-dansa, memuja-muja Tuhan. Orang Nusantara sulit untuk menyebutkan Domingo, maka mereka sebutkan Minggu. Dulu adalah Ahad, karena itu hari pertama dalam Islam. Aryakai, itu orang lama menyebutkan. Hari kedua dalam Islam disebut Yaumul Itsnain. Itsnain itu artinya dua. Pekan Senayan Bukit Tinggi. Hari ketiga dalam Islam disebut Yaumul Thulatha. Di posisi apa? Ada Balai Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'ah. Di atas pelang panjang itu dikit ada namanya Pasar Ba'ah. Raba'ah itu dari Arba'atun, 4, hari keempat. Hari kelima dalam Islam Yaumul Khamis, dari kata khamsatun, pekan kami. Inilah dia 5 hari kerja. Dari 5 hari kerja ini ada 2 yang diistimewakan, hari Senin dan hari Kamis. Kenapa hari Senin dimuliakan? Itu hari lahirnya Nabi. Ada Nabi memperingati kelahirannya per pekan, setiap pekan, bukan per tahun. Tapi tidak memperingati kelahirannya dengan sibuk meniup-niup lilin, memotong-motong kue. Tidak. Yang giginya sudah hampir habis, pakai gigi palsu meniup-niup lilin, bisa tanggal giginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetapi Nabi justru mengingat tentang kelahirannya itu dengan memperbanyak ibadah. Berpuasa di hari Senin. Kenapa diistimewakan hari Kamis? Itu hari malaikat merekap amal kita 1 pekan dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sangat senang kalau dilaporkan amalannya itu, direkapan amalannya itu dalam keadaan happy ending, yaitu full beribadah dan melaksanakan ibadah di hari Kamis itu dengan banyak beribadah, termasuk puasa di hari Kamis. Datang hari Jumat yang berakar dari kata jamaah itu kan, Jumat, berkumpul. Ini hari full beribadah. Kan bapak-bapak saja yang berkumpul. Ibu-ibu juga boleh. Siapa yang melarang? Tapi karena tempat ibu-ibu juga sudah full bapak-bapak di sana, ya makanya dipersilakan kepada yang wajib, bapak-bapak. Kalau ada tempat yang safety, aman, tidak ada terganggu, tidak membuat fitnah, boleh ibu-ibu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ibu-ibu saja. Pak Ustaz, apakah diganti nanti sholat zuhurnya sampai di rumah? Enggak, itu sudah include sholat zuhur, dengarkan khutbah, sholat 2 rakaat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah meliskan amalan-amalan baginda Nabi Muhammad SAW di hari Jumat sampai ia tulis dalam 20 halaman banyaknya. Ini hari kemarin ya, hari Jumat. Ada yang subuh mubarakah, ada yang memperbanyak sedekah. Amalan Nabi itu diantaranya adalah membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak selawat ke atas Nabi, memotong kuku, mandi di hari Jumat, memperbanyak langkah ke masjid, datang ke masjid, dengarkan khatib berkhutbah untuk mendengarkan arahan-arahan sehingga kita bisa mengarahkan anak, istri, keluarga ikut sesuai dalam hidup ini, sesuai kata Allah, kata Rasulullah. Kalau pekan depan sudah mulai bekal itu kurang, datang lagi hari Jumat. Bukan lebih awal datang ke masjid di hari Jumat supaya dapat tempat yang strategis di bawah AC, agak 30 menit bisa untuk tidur dan istirahat. Bukan untuk itu datang ke masjid, mendengarkan arahan-arahan yang disebutkan khatib sehingga terarah hidup kita, keluarga, anak-anak dan istri. Saking pentingnya hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian, Allah membuat satu nama dari nama-nama surah. Berapa jumlah surah? 114 surah di dalam Quran. Ada satu namanya, yaitu surah Al-Jum'ah. Tadi satu ayatnya dibaca ke Ustaz kita. Beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-Jum'ah tadi dibaca. Bapak Ibu, ada satu ayat berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu izza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wazzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diseru, dipanggil kalian untuk mengerjakan salat Jumat, azan berkumandang berarti kan, cara memanggilnya kan azan berkumandang. Fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah dan pergi ke masjid, dengarkan khutbah berkhutbah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Ada sebagian ulama dari ahli fikih mengatakan begini melalui ayat ini. Azan sudah berkumandang, dia masih berniaga jual beli.
khawatir customernya nanti lari, masih sibuk dengan perniagaan, maka perniagaannya batal, tidak sah. Ada ulama berkata begitu. Kenapa? Karena dalil perintah untuk segera datang ke masjid dan tinggalkan jual beli. Kecuali tukar shift. Ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat, maka bapak-bapak ditukar shiftnya, ibu-ibu yang melanjutkan perniagaan itu sah. Yang seperti demikian ada yang berbuat sah. Tapi kalau ibu bapak-bapak masih tetap dan azan sudah berkumandang, itu bisa berakibat fatal, tidak sah jual belinya. Sampai begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, datang hari Sabtu istirahat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waj'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidur kalian istirahat. Ada yang berpendapat di kalangan ulama-ulama tafsir dari segi bahasa, subata itu berakar dari kata Sabtu, istirahat. Bapak Ibu, 5 hari kerja, 2 hari yang diistimewakan Senin dan Kamis, ada 1 hari full beribadah, hari Jumat, dan ada 1 hari istirahat. Masya Allah, itu sudah tertuang disebutkan dalam agama. Dan ada 12 bulan dalam 1 tahun, namanya bulan Hijriyah. Bulan Masehi juga begitu. Ya, tapi kalau bulan Masehi itu adalah berdasarkan hari kelahiran Nabi. Dan nama-nama itu tadi adalah nama-nama yang didesain oleh para Romawi. Standar tentang amal-amal ibadah seremoni kita di dalam Islam, itu standarnya adalah bulan-bulan Hijriyah. Bila puasa Pak? Ramadan. Tidak ada orang mengatakan puasa bulan April. Ada itu. Kapan hari raya? Zulhijjah. Idul Adha Zulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Oh, bulan Juli? Anda. Nah, tapi kalau mengenai musim, Bapak hujan tidak ariko. Oh, bila kita turun ke sawah, itu memang bulan-bulan itu. Ya, Masihiyah itu. Tapi kalau yang terkait dengan agama, itu adalah bulan Hijriah. Untuk menghitung kena zakat mal harta benda kita, mengukur 1 tahun kepemilikan harta, kan ada 2 prasyarat Pak untuk zakat mal, nisab 1, haul 1. Nisab itu ukuran tertentu dari zat yang wajib dizakatkan. Haul ini apakah cukup 1 tahun kepemilikan harta itu? Apakah sudah berniaga cukup 1 tahun durasi perniagaannya? Penghitungan 1 tahun itu kalender Hijriah, bukan Masihiyah. Ya, ada berapa jaraknya hari kalender Masihiyah dan kalender Hijriah? 14 hari. Lebih sedikit Hijriah 14 hari. Oh, jadi bukan sedikit itu. 2 minggu, 2 pekan. Ya kan? Setengah bulan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dengan menggunakan kalender Hijriah itu sebagai yang sangat dekat dengan ajaran-ajaran dari kita beragama, itu memberikan pengaruh yang besar. Misalnya kalau kita jadikan bulan Juli, bulan April, bulan Mei itu sebagai contohnya ibadah puasa, yaitu setiap bulan April misalnya, maka di daerah tertentu yang 4 musim, maka setiap bulan Ramadannya ia akan dapat langganan pada musim panas terus atau pada musim dingin terus. Itu kalau menggunakan kalender itu. Tapi dengan menggunakan kalender Hijriah tidak begitu. Bapak Ibu, Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun lalu dengan Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun ini, itu maju 10 hari ke depan. Tahun depannya maju 10 hari ke depan. Tahun depannya maju 10 hari ke depan. Maka di daerah tertentu pada tahun ini adalah musim panas, lama-kelamaan bisa berputar pada musim yang lain pula, pada musim yang lain pula, sehingga beredar. Tidak statis pada musim tertentu. Itu hikmahnya. Gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Pak Ustadz, kapan itu sudah dimulai? Kapan itu diciptakan? Oh, ini sudah lama. Sebelum Bapak Ibu diciptakan, kita manusia diciptakan, sudah ada nama-nama bulan itu. Begini Allah menyebutkan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam 1 tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Dan itu telah disebutkan dalam kitab. Maksud kitab Allah itu takdir yang dituliskan dalam takdir. Kapan dituliskannya? Dalam ayat berikutnya Allah sebutkan, Yauma khalaqas samawati wal ard. Dituliskan pada saat hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, jadi makhluk ciptaan yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun.
demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi setelah pena ini diciptakan oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada pena, tulis apa saja yang mau diciptakan. Menulis tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, termasuk nama-nama bulan yang tadi telah kita sebutkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, sampai kepada Zulhijjah bulan 12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemarin. Oh, tapi kan Pak Ustadz di zamannya Umar bin Khattab, itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab penggunaannya secara resmi. Tapi nama-nama bulan itu sudah ada. Ustaz, tersosialisasikan tidak pada umat-umat sebelumnya? Iya, ayat kita ini posisinya pada ayat 36 dan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya membicarakan tentang ahlu kitab. Ahlu kitab itu siapa? Yang mereka klaim kitab diturunkan kepada nabinya, Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil. Maka mereka ini disebut sebagai ahlu kitab. Atau ada juga yang mengatakan definisi ahli kitab yang diturunkan kepada mereka, memahami kitab itu, Taurat atau Injil. Mereka, Pak, Bu, mengetahui persis tentang bulan-bulan ini. Dan bahkan nanti setelah ini ada penjelasan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang disucikan, Ashhurul Hurum. Tidak boleh perang, yang melakukan dosa maksiat auto dilipat gandakan dosanya, yang melakukan kebaikan di bulan-bulan ini maka auto dilipat gandakan pahalanya. Tahu mereka, tapi mohon maaf, ahlu kitab itu yang paling piawai untuk membelokkan, memutarbalikkan tentang ajaran agama. Yang tadi tidak boleh berperang mereka di bulan itu. Ini sudah diharamkan, dihalalkan oleh mereka. Ini haram, ini dihalalkan. Ini yang halal, ini diharamkan oleh mereka, itu ahli kitab. Dan ayat ini juga sekaligus ingin mengungkap karakteristik dari ahli kitab Bani Israel begitu, Pak, dari dulu. Berapa banyak perjanjian antara Israel dengan Palestina. Tidak ada perjanjian kecuali Israel terlebih dahulu melanggar perjanjian itu, pasti melanggar terus. Kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 12 bulan dalam satu tahun. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan namanya bulan haram atau Ashhurul Hurum. Apa yang dimaksud bulan haram? Bulan yang disucikan. Dan itu kapan dibuatnya? Oh, dari semenjak bumi ini diciptakan, langit diciptakan, itu nama-nama bulan dibuat, sekaligus juga menyebutkan ini ada 4 bulan yang haram, Ashhurul Hurum. Ada 3 bulan berturut-turut dan ada 1 bulan terpisah agak jauh. Apa saja bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang nih kita berada nih bulan Muharram. Ini bulan haram namanya nih, Pak. Satu lagi bulan Rajab. Maka ini dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh berperang di bulan ini. Tidak boleh. Jangan melakukan dosa maksiat. Tingkatkan amal soleh, karena auto dilipat gandakan pahalanya. Yang beribadah, bersedekah, memperbanyak puasa. Termasuk bulan kita ini, Pak, ya. Puncaknya kemarin Asyura. Dan itu bukan hanya pada umat Muhammad saja. Umat-umat sebelumnya sudah memperingati itu. Umat-umat sebelumnya sudah meningkatkan amalnya. Kenapa? Bentangan sejarah yang Allah menganugerahkan banyak hal di bulan Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, dikejar sampai ke bibir pantai. Mau dilanjutkan akan karam lautan dalam. Mau balik lagi mundur ke belakang, tentara musuh mengejar. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan yang menyelamatkan mereka selamat melewati jalan tol yang seperti demikian. Tapi jalan itu dilewati oleh tentara Firaun tidak bisa bertepuk kembali laut itu, yang mengakibatkan tenggelamnya tentara Firaun dan bala tentaranya. Kapan kejadian itu, Bapak Ibu? Asyura, 10 Muharram. Nabi Ibrahim tidak nyaman dia dengan orang yang menyembah berhala. Yang membuat berhala ini bukan orang jauh, bapaknya, kakeknya sendiri. Maka dia robohkan, diratakan semua itu yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi mudarat, itu dirobohkan. Tapi resikonya ada, Bapak Ibu. Apa resikonya? Dia dibakar hidup-hidup, begitu ya. Api unggun yang sangat besar, maka dieksekusi untuk dibakar Nabi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api itu seperti keluar dari kulkas kedinginan, sejuk. Tidak terbakar, mestinya api membakar, ini tidak. Kapan kejadian itu? Asyura, 10 Muharram. Nabi Yunus bin Matta, ini spektakuler pula kejadiannya. Nabi Yunus bin Matta itu diterkam oleh ikan Hud.
Ulama-ulama tafsir mengatakan ikan-ikan semodel ini masih ada hingga sekarang di perairan-perairan dalam itu. Diterkam oleh ikan Hud, alhamdulillah masih bisa selamat. Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berpengalaman diterkam oleh ikan, masih hidup. Pengalaman kita, ikan masuk ke perut kita. Kalau ikan masuk ke perut kita, semua kita pernah mengalami. Kita masuk ke perut ikan, kalaupun terjadi mungkin tidak bentuk manusia lagi keluar, bentuk yang lain. Nabi Yunus bin Matta itu diterkam oleh ikan Hud, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup. Kapan kejadian itu? Asyura, 10 Muharram. Oleh karena itu Bapak Ibu, umat-umat sebelumnya juga sudah memuliakan bulan Muharram ini dan beribadah, meningkatkan ibadah di bulan. Tahu, karena itu bentangan sejarah memang kita. Makanya ada riwayat mengatakan supaya kita tidak sama dengan umat yang sebelumnya, dengan agama yang sebelumnya, di riwayat itu bahkan kepada kita disuruh untuk berpuasa double, 9, 10, Tasu'a dan Asyura, atau 10 dan 11. Kalau umat-umat sebelumnya adalah hanya pada tanggal 10 Asyuranya saja, maka kita tambah 10, 1, 9, 1. Tambah lagi, kalau enggak 10, 1, 11, 1. Nah, itu jadi bukan hanya pada umat Muhammad, tapi sudah ada pada umat-umat yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Allah melanjutkan ya ayatnya. Zalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama kalian yang lurus. Kalau dulu masih ada Pak, tanggal berapa membuatkan acara, tanggal sekian bulan sekian tahun Masehinya gitu. Di bawahnya dibuat garis bertepatan dengan tanggal sekian bulan sekian Hijriyah. Sekarang dengan itu pun sudah hilang. Apakah kita tidak mengerti, tidak tahu? Mungkin itu dasarnya kita tahu, atau memperbanyak space untuk nulis repot. Tetapi ini adalah bagian dari ajaran agama. Zalikat dinul qayyim. Ada memang keinginan untuk menyebabkan umat Islam itu tidak dihilangkan Islamnya, biar saja dia beragama Islam, tapi seperti Islam hanya dalam KTP, tidak mengenal dan mengerti tentang apa yang ada dalam ajaran agamanya. Penggunaan kalender hijrah itu seperti yang kita sebutkan, itu adalah menginspirasi terjadinya perubahan hijrah. Bapak Ibu, kita kemarin beberapa minggu yang lalu peringati tahun baru Islam kan, tapi yang diperingati tentang hijrahnya Nabi, padahal hijrahnya Nabi bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu adalah 30 Safar, dekat dengan Rabiul Awal. Tetapi kenapa? Karena hijrah itu menginspirasi kaum muslimin minoritas di Mekah, tertindas dan tertekan, lalu disuruh Allah pindah itu hijrah. Setelah sampai di Madinah, menjadi perubahan yang sangat signifikan, 180 derajat perubahan. Kaum muslimin menjadi satu komunitas yang sangat luar biasa, tersosialisasikan Islam dengan sangat rapi. Bahkan bukan hanya di jazirah yang Makkah Madinah, Islam sampai tersosialisasikan di jazirah Arab secara keseluruhan. Islam tersampaikan ke Afrika, Islam tersampaikan pada kita di Asia, Islam sampai ke Eropa, sehingga tidak dalam waktu yang lama 2/3 dari bumi ini adalah dikuasai oleh kaum muslimin. Coba lihat dengan kalender hijriyah dengan penghitungan yang sangat akurat. Maka kalau menggunakan itu, mengingat tentang sejarah itu kembali, bagaimana umat Islam ini dihilangkan dari hal yang demikian. Tidak ada lagi hari Ahad, hari Minggu yang terbayang, itu hanya segala kalender yang berjalan waktu pertukaran, itu saja. Tidak menginspirasi dari kaleidoskop perjalanan sejarah kaum muslimin itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjutnya ya, fala tuzlimu fihinna anfusakum. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau Ashhurul Hurum yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Maka di bulan itu kata Allah, di 4 bulan itu, fala tuzlimu anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian. Tidak boleh perang, itu peraturan. Jangan berbuat maksiat atau dosa karena auto dilipat gandakan dosanya. Jangan berbuat kerusakan, itu akan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran yang lebih. Bagaimana kalau di bulan lain berbuat dosa? Tetap diberi ganjaran, tapi tidak dilipat gandakan. Kalau di bulan yang 4 itu dilipat gandakan. Sebagaimana melakukan kebaikan, amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya. Tidak boleh perang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz,
Ini bulan Muharram nih, ini bulan Ashhurul Hurum. Jangan berperang, dimuliakan, disucikan. Tapi musuh datang. Gimana caranya, Pak Ustaz? Apakah mereka tampar pipi kanan, kita kasih lagi pipi kiri? Oh, tidak begitu. Allah menjelaskan ayat berikutnya. Wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi musyrikin itu secara bersama-sama, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian bersama-sama. Dari ayat itu ada poin yang bisa kita ambil. Kalau mereka jual, beli, itu begitu mestinya kaum muslimin. Cuma ada syarat tambahan, waqatilul musyrikina kaffah, bersama-sama. Itu yang menjadi masalah sekarang. Umat Islam kaum muslimin krisis persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak besar itu Israel, tidak besar itu Gaza dan Palestina. Di mana kaum muslimin yang jumlahnya miliaran itu? Oh, tetangga mana Mesir, mana Suriah, mana Yordania, mana Saudi Arabia. Membiarkan saudara kita sendirian di sana berjuang. Gaza, Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka juga memerangi kalian bersama-sama. Israel itu tidak sendirian, Pak. Ada kawan-kawannya, namanya IDF, Amerika, Inggris, Prancis, dan sederetan nama-nama lain. Teorinya begitu, jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau halaman masjid kita ini lumayan luas begitu, disapu dengan satu batang sapu lidi. Untuk memindahkan satu sampah daun saja tidak mungkin satu batang lidi, ya. Tapi kalau ada 20, 30, 100, 200 batang lidi lalu diikat sebesar apapun halaman, insya Allah bisa terselesaikan. Itulah kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Kalau hanya satu batang lidi, Pak, mungkin sambil ngobrol dengan Bapak bisa saya potong-potong, mau 20 potong bisa saya potong-potong. Saya patahin. Tapi kalau 200, 300 batang lidi yang diikat kuat begitu, bagaimana cara memotongnya? Itulah persatuan dan kesatuan yang hari ini sangat kita butuhkan. Yang hari ini kaum muslimin krisis tentang persatuan dan kesatuan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dulu kita mengingatkan cerita-cerita yang menjelaskan tentang persatuan kesatuan itu. Domba, kambing yang memakan rumput di padang rumput 100-200 ekor itu komunal, dia pergi untuk makan secara bersama-sama. Datang serigala. Maka seringkali serigala pesimis, tidak tahu mana satu yang akan dia terkam. Karena bayangannya semua domba ini karena mereka saling bersatu, makan ke tempat mana, sehingga bayangan domba ini besar sekali. Seringkali serigalanya kembali lagi ke sarangnya, tidak bisa, tidak dapat dengan kelaparan. Tapi kalau dari kejauhan sudah ada domba yang terpisah dari kerumunannya, gerombolannya 10-15 meter begitu. Oh, dari kejauhan sudah nampak. Ini makan siang saya hari ini. Karena yang bersendirian itu empuk dioperasi oleh syaitan. Sementara kalau bersama-sama itu Allah membersamai mereka. Nabi Muhammad bersabda, yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah bersama yang berpersatuan bersama-sama. Yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya persatuan yang kokoh, ukhuwah Islamiyahnya mantap, maka di situ Allah akan membersamai. Kalau Allah membersamai dalam perjuangan, insya Allah menang. Karena syarat satu kemenangan itu Allah ikut bersama. Hebat pun canggih pun tentang peralatannya, hebat SDM-nya, prajuritnya, tapi tidak Allah membersamai perjuangan itu, tidak akan menang. Sehingga ditutup oleh Allah ayatnya ini, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi pelajaran berharga bagi kita, inspirasi. Oh, ternyata pengkalenderan dalam Islam itu sudah lebih dahulu adanya berbanding kita diciptakan, manusia diciptakan, sudah disebutkan. Dan ini bagian dari ajaran agama yang sudah mulai terlupakan oleh kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.